Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ampuni aku, berikan rahmat-Mu, tunjukkan jalan-Mu menuju ridho-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah, silakan disiapkan dulu doa dulu. Jadi silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegap gerak, berdoa mulai. Alvino, Ailia, Zikri, berarti aja semua ya? Sudah ada semua. Sudah, sebelum kita mulai, silakan Bapak interaksi lebih mudah, keluarkan bukunya juga. Rapikan dulu ya bukunya. Kita mau interaksinya. Ini silakan dibaca dan dibuat pesannya. Silakan. Lanjut. Bapak semua, pada hari ini kita masuk lagi pada materi yang kemarin ya, yang baru. Istilahnya menyambung materi yang kemarin ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang optimis ya. Apa optimis itu? Lupa? Apa kemarin dia optimis sampai tahu? Masih ingat? Adalah perasaan yang dimiliki seseorang dengan sudut pandang atau melihat sesuatu hal dengan pikiran positif. Oh iya ya, jangan juga jadi orang optimis itu berarti dia memiliki pemikiran yang positif. Kalau dalam belajar dia pantang percaya diri. Boleh dia patah semangat ya, tidak boleh pesimis. Kira-kira penting nggak kalau optimis itu? Ya. Kenapa penting? Agar kita selalu semangat dalam belajar, tidak mudah menyerah. Kalau banyak tugas ya kita nikmati aja tugas itu. Baik. Berkaitan juga dengan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Siapa yang tahu dulu apa itu ikhtiar? Artinya Mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. itu ya. Tangan dulu untuk Evi ya. Berusaha. Jadi ada usaha dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau dalam hidup ini kita harus berusaha. Nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jangan mengaminkan saja di rumah, amin itu timbul rezeki mungkin. Nah, tentu kita harus ada usaha. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada juga yang jadi guru atau jadi pegawai dan segala macamnya. Mereka itu harus berusaha untuk menghidupi anak-anak. Kalau kita usaha kita bagaimana? Apa usaha kita sekarang Kiki? Belajar. Belajar. Nah, ini ada pertanyaan untuk semua. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Kalau kita ingin sukses atau ingin dapat juara, apa yang kita lakukan? Belajar dengan tekun
dia tangan dulu tetap bisa. Nah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang ikhtiar. Ikhtiar ya. Jadi kita harus berusaha. Oke. Sudah ada paham anak bapak semua? Sudah paham ya, sudah membaca di rumah ya. Nah, perlu ingatkan dulu bahwasanya ini masih mempelajari KD kemarin itu tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Sekarang masih lanjutannya itu apa itu ikhtiar dan tawakal. Nanti bapak semua akan dibentuk beberapa kelompok. Ini sudah dibentuk kemarin ya? Nah, itu kelompok berapa sana? Kelompok 1 ya? Nah, ini kelompok 2 ini 4 ya. Oke, sudah ada 4 kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita? Belum? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak bapak semua memahami apa yang dikatakan ikhtiar dan apa pula yang dikatakan tawakal. Kemudian apa pula dalilnya, dalil atau ayat yang berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Kemudian apa pula contohnya, kemudian apa pula ciri-ciri perilaku ikhtiar dan tawakal. Oke lah, mungkin anak bapak semua sudah memahami lah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Bapak perlu dulu melihat video pembelajaran kita hari ini tentang perilaku ikhtiar dan tawakal. Ya, simak dengan baik ya. Duluan apakah ikhtiar atau tawakal atau bagaimana? Pertanyaan yang baik Bang. Sebenarnya ikhtiar dan tawakal dua perkara yang tidak bisa dibeda-bedakan. Ada pun persangkaan orang yang menyatakan atau menyangka bahwasanya tawakal sendiri, ikhtiar sendiri ini merupakan persangkaan yang keliru. Karena sebenarnya ikhtiar atau dalam bahasa kita usaha kita lakukan. Dari beberapa video itu sudah memahami apa yang dikatakan ikhtiar dan tawakal. Jadi kedua itu saling berkaitan ya, antara ikhtiar dan tawakal itu saling berhubungan. Jika kita memiliki usaha, jangan lupa pula kita harus berdoa. Seperti contoh tadi, seekor burung ya, dia berusaha dari pagi ya, pergi dalam perut kosong, kemudian pulangnya dalam perut kenyang. Tapi jangan kita sebagai manusia bermalas-malasan. Kira dari yang kamu amati tadi, silakan diskusikan dalam kelompok Anda semua. Nanti silakan ditampilkan atau dipresentasikan ke depan ya. Silakan masing-masingnya telah jelas ya apa yang perlu dituliskan dan dibuat dalam mind mappingnya atau peta konsepnya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tawakal. Dengan saya Dian Kesa Putri dan sebelah ini saya kanan saya Anissa, sebelah kanan ini saya Belum disimak baik ya. Tawakal artinya adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Atas hati dari Allah. Kedua akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah kita harus memiliki sifat atau perilaku tawakal dan jelaskan? Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan kepada kelompok 4. Apakah kita harus bertawakal ketika kita ingin berusaha saja? Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya, apakah kita hanya bertawakal ketika berusaha saja? Ketika berusaha kita tidak bertawakal bagaimana? Itu kelompok sana ada pertanyaan? Berarti tidak kreatif ya? Kemudian tambah lagi. Saudara pertanyaan besar. Aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya. Apa manfaat dari sifat tawakal? Terima kasih. Apa manfaat sifat tawakal? Bagus ya? Apa manfaat? Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dari sifat tawakal?
Yang pertama, dengan sifat tawakal, maka kita akan bisa mewujudkan apa yang kita impikan atau kita inginkan. Yang kedua, dengan sifat tawakal, maka kita akan bisa memiliki yang namanya sifat bersyukur. Apakah dari kelompok 1 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Karena waktu juga yang membatasi, berarti pembelajaran kita telah selesai ya. Tadi sudah beberapa kelompok tampil, ada juga penjelasan dari video yang Pak tampilkan tadi ya. Sebelum itu, ada yang ragu lagi tentang ikhtiar dan tawakal ini? Sudah mengerti? Bagus ya, sudah mengerti. Mudah-mudahan anak bapak semua sudah memahaminya. Sebelum itu, mari kita simpulkan dulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada anak bapak yang bisa menyimpulkan tak? Pak, Ya, silakan. Nur Alisa ya. ikhtiar adalah usaha dan juga tawakal adalah berdoa. Apabila ikhtiar tidak diiringi dengan tawakal, maka seperti kata Bapak tadi, ikhtiar tanpa tawakal seperti nasi tanpa sambal. Oh ya, bagus ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ada lagi nak bisa simpulkan. Sudah cukup ya? Jadi ikhtiar itu berarti kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Makanya kita dianjurkan sholat subuh dulu ya. Usahanya dari subuh itu bagaimana kita berusaha bangun subuh. Jangan subuh itu masih terlelap tidur juga lagi. Kenapa? Dari subuh itulah keberkahan turun. Maka kita dianjurkan sholat subuh. Kemudian kita juga dianjurkan bertawakal. Makanya dengan tawakal tadi itulah dengan sholat. Setelah sholat berdoa, kemudian membaca Al-Quran. Baru kita bekerja dari setelah subuh sampai menjelang zuhur. Kemudian sholat zuhur. Kemudian apa saja contoh ikhtiar? Banyak sekali contohnya. Apa saja contohnya yang kamu ketahui? Yang pertama, belajar dengan tekun. Kemudian apalagi pergi berdagang, pergi ke sawah, ke ladang dan masih banyak yang lainnya. Kemudian apa juga contoh tawakal, yaitu selalu bersyukur kepada Allah, sholat, mengaji, zakat, sedekah, pokoknya ibadah-ibadah yang memiliki amal ibadah yang tinggi. Oke, mungkin itulah tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk PR ya, silakan anak bapak semua buat PR 10 ya. 5 cari contoh tentang perilaku ikhtiar di sekolah. Kemudian yang kedua, cari contoh tawakal di kehidupan sehari-hari. Itu PR untuk minggu depan. Sudah paham anak bapak? Sudah ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat manfaatnya bagi kita semua. Latihan tadi sudah selesai? Sudah, silakan dicek dulu ya. Gimana hasilnya tadi itu? Tadi. Ini silakan bagikan ya ke kawan-kawannya. Sudah ya. Nanti sudah bagus itu, sudah mengerti apa yang dikatakan. Nah, berarti minggu depan apa pelajaran kita lagi? Tentang tajwid. Itu apa? Qala, lam dan ra. Silakan dibaca di rumah dengan baik ya. Apa yang dikatakan lam, apabila dikatakan ra. Ya. Apabila dikatakan qala. Mungkin saja. Sebelum itu ya Bapak beri terus dulu untuk kelompok yang terbaik, itu kelompok 4 ya.